Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ahmad Syaiful Alfa selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam kelas 47. Sebelumnya kita di sini akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu tentang larangan utama dalam ekonomi Islam. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Afal Irsyad dan teman saya Noval Abid dan Hana Fakriyansyah. Oke, mungkin langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama ada larangan utama dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip religius, berorientasi dunia dan akhirat. Dalam paradigma ini, para ekonom muslim masih dalam satu kata atau setidaknya tidak ada perbedaan yang berarti. Masudul Alam Qadri mengemukakan beberapa prinsip utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan distribusi ekuitas. Kemudian ada norma dan etika mendasar dari sistem ekonomi dan keuangan Islam. Tidak mengandung perbuatan maisir atau gambling, tidak menyandar gharar, dan tidak mengandung 3 unsur riba. Ketiga aspek ini dijadikan sebagai parameter operasional untuk menilai syariah atau setidaknya suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, baik secara individu maupun bersama-sama. Nah, ini ada larangan-larangan utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada masyir. Masyir itu adalah gambling atau judi. Yang kedua ada garar atau uncer, yaitu time. Yang ketiga riba atau bunga. Untuk selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang selanjutnya ada mayasir, gambling atau judi. Judi pada umumnya mayasir terjemah dan penjualan undi-undian khusus aslam dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Islam melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan, misalnya judi, dan bukan diperoleh dari bekerja. Selanjutnya ada unsur-unsur perjudian atau maisir. Harus ada 2 pihak yang masing-masing terdiri dari 1 orang atau lebih yang bertaruh. Yang menang penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petarung. Selanjutnya ada larangan-larangan utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada maisir, gambling atau judi. Yang kedua itu ada garar atau unsur atau taiti. Yang ketiga itu ada riba atau bunga. Selanjutnya ada garar atau unsur taiti. Dalam ekonomi Islam adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya unsur ketidakpastian atau ketidaktentuan dalam suatu transaksi. Larangan terhadap garar merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah, karena Islam mengedepankan keadilan, transparansi, dan saling ridho antara pihak-pihak yang bertransaksi. Ada jenis-jenis garar. Setelah kita amati dari pembagian tersebut, maka akan didapatkan permasalahan sabab yang sangat banyak menurut mazhab Maliki dan begitu juga menurut mazhab lainnya, yaitu pertama itu ada garar dalam signal akad atau kalimat transaksi. Pertama itu 2 kesepakatan 1 transaksi. Yang kedua ada jual beli dengan hilangnya yang muka. Ketiga ada jual beli jahiliyah dengan batu, sentuhan atau lemparan. Keempat ada jual beli bergantung. Kelima ada jual beli al-mudah. Yang kedua ada garar dalam objek transaksi. Yang pertama itu ada ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi. Kedua ada ketidakjelasan dalam macam objek transaksi. Yang ketiga ada tidak kejelasan dalam sifat objek transaksi. Yang keempat ada ketidakjelasan dalam ukuran objek transaksi. Yang kelima ada ketidakjelasan dalam setting objek transaksi. Yang keenam ada ketidaktahuan dalam waktu akad. Ketujuh ada ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas. Yang kedelapan ada melakukan akad atas sesuatu yang makdum atau nyata adanya. Yang terakhir itu ada tidak adanya hak melihat atau objek transaksi. Yang ketiga itu ada garar yang diperdebatkan ulama, yaitu garar yang kadangkala dimasukkan dalam kelompok pertama atau haram dan kadangkala dimasukkan pada kelompok kedua.
yang berarti boleh. Baik, selanjutnya hukum Islam membagi gahar menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu gahar yang dilarang secara jima ulama, yaitu gahar dominan atau al-katsir yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Jadi jual beli gahar yang terlarang secara jima ulama adalah gahar yang dominan atau gahar al-fahis dengan sifat yang pertama sebenarnya risikonya dapat dihindari, yang kedua sebenarnya pelaku tidak harus melakukan transaksi model ini. Nah, untuk tingkatan kedua yaitu gahar yang boleh secara jima ulama, yaitu gahar tipis atau ringan al-yasir yang dapat diukur dengan adanya 2 kriteria. Barang yang mengikut pada barang yang dijual satunya, di mana jika dipisahkan maka jual beli tersebut tidak sah. Untuk tingkatan ketiga yaitu gahar yang diperdebatkan ulama, yaitu gahar yang kadangkala dimasukkan dalam kelompok pertama haram dan kadangkala dimasukkan pada kelompok kedua boleh. Selanjutnya larangan-larangan utama dalam ekonomi Islam yang ketiga itu ada bunga dan atau riba. Nah, untuk kata riba sendiri secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Dalam praktiknya riba merujuk pada tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang bersifat eksploitatif. Tambahan itu tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi real atau produktivitas, melainkan semata-mata karena adanya penundaan waktu atau perjanjian yang mewajibkan pengembalian lebih besar dari jumlah yang dipinjamkan. Untuk jenis-jenis riba sendiri ada beberapa macam riba secara umum. Dikenal 2 macam riba yaitu riba nasi'ah dan riba fadlah. Riba yang disebut pertama terjadi pada utang piutang, sehingga disebut juga riba duyun. Sementara itu, riba fadlah terjadi dalam jual beli atau barter sehingga lazim juga disebut riba duyun. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang kelompok kita sampaikan yaitu ada matsir, gahar, dan riba. Ketiganya dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merusak tatanan ekonomi yang sehat. Gahar sendiri menciptakan transaksi yang tidak jelas dan merugikan salah satu pihak. Masyir melibatkan untung rugi yang bersifat spekulatif tanpa kerja nyata. Riba mengeksploitasi pihak yang lemah melalui penambahan nilai atas pinjaman tanpa dasar usaha. Larangan-larangan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berlandasan nilai-nilai tolong-menolong serta keberkahan. Mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.